kita ketahui, kemampuan numerasi bukan hanya soal angka, tapi juga tentang membentuk pola pikir kritis, logis, dan cermat dalam mengambil keputusan yang kita butuhkan setiap hari. Maka selalu kita ingat, mahirkan numerasi, majukan negeri. Perkenalkan, saya Sri Mulia, guru informatika SMP Negeri 8 Tebing Tinggi. Selamat datang di Bincang Numerasi. Hebat, hemat waktu, edukatif, belajar aktif, angka dipahami, dan tanggung jawab. Selamat menyaksikan. Hari ini kita akan mengadakan kegiatan Bincang Numerasi. Nah, kegiatan ini nantinya akan mengajak kalian untuk menjadi anak hebat, yaitu hemat waktu, edukatif, belajar aktif, angka dipahami, dan tanggung jawab. Nah, anak-anak, kegiatan ini juga berkaitan dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Apa itu? Yaitu gemar belajar. Oke, silakan Exaudi. Wah, seru. Apa yang akan kita lakukan, Miss? Mari kita saksikan secara bersama video pendek tentang dampak penggunaan media sosial. Nah, nanti akan terlihat bagaimana penggunaan media sosial itu secara berlebihan jika digunakan. Nah, setelah itu nanti kita akan berdiskusi tentang pengalaman kalian masing-masing. Dan pembentukan komunitas-komunitas yang dapat memberikan informasi positif yang membantu dalam proses belajar. Karena dari video yang hari kalian tonton, kira-kira siapa di sini yang kecanduan sering buka TikTok atau buka Instagram sampai lupa waktu belajar? Saya Miss. Sering sekali scroll terus, nggak terasa waktunya habis. Oke, Amel. Iya, Miss. Kadang aja cuma 10 menit, malah sampai 1 jam. Saya sering pakai TikTok buat cari tutorial belajar dan kadang saya memakainya juga untuk hiburan, Miss. Nah, ini menarik ya. Kita mulai dari pertanyaan. Menurut kalian, kira-kira media sosial itu bisa membantu kalian atau malah menjadi pengganggu buat kalian? Saya, Miss. Saya kadang ganggu sih, soalnya kalau udah scroll suka lupa waktu. Jadi waktu belajar tinggal sedikit. Wah, itu pendapat orang Selia. Ada pendapat yang lain? Oke, Saudi. Kalau saya campur-campur, Miss. Kadang nemu video yang saya suka. Tapi emang harus kuat nahan godaan video viral, Miss. Nah, disinilah numerasi akan membantu kalian. Kita akan mengukur seberapa lama waktu kalian menghabiskan di media sosial dan juga bagaimana cara kalian mengatur supaya kalian tetap bisa belajar dengan efektif. Sekarang kalian akan mencatat aktivitas penggunaan media sosial kalian selama 1 hari dan juga 1 minggu ke depan. Kalian juga akan menghitung total waktu dan juga akan membuat persentase. Bisa kalian membuat bentuk diagram atau grafik, diagram batang atau diagram lingkaran, itu bebas buat kalian. Oke, Rika, kalau buat grafik lingkaran boleh? Boleh. Itu termasuk visualisasi dalam bentuk numerasi ya. Oke, Marcella? Saya juga bisa dicatat, bisa nggak, Miss? Keren, Marcella. Boleh kalian tambahkan di grafiknya ya, nanti supaya terdatang hasil numerasinya. Setelah memahami dampak penggunaan media sosial, para siswa bergerak ke tahap aksi. Dalam kelompok-kelompok kecil, para siswa mulai mencatat durasi penggunaan media sosial dan waktu belajar mereka. Mereka mencatat data harian dan menjumlahkan total waktu, lalu menghitung persentasenya. Dengan penuh semangat dan kreativitas, mereka menyulap data tersebut menjadi visualisasi numerik yang menarik. Dari grafik batang ini lebih sedikit ya belajarnya daripada media sosial. Dari diagram lingkaran ini, ternyata waktu belajar saya 66,7%, bahkan sosial media 33,3%. Jadi, saya lebih banyak luangkan waktu untuk belajar. Ada yang sudah selesai membahas beban kerjanya dan siap membahas juga hasilnya? Kelompok 2, Miss. Oke, kelompok 2. Kelompok 1 juga nih, kelompok 1 juga selesai. Baik, untuk kelompok 1 kira-kira kalian menyajikan datanya dalam bentuk apa? Kami membuat dalam bentuk tabel di Google Slide, Miss, karena praktis mengolah dan menghitung data. Oke, Saskia, ada yang memilih bentuk lain? Miss, kelompok 2 dengan bentuk diagram batang horizontal karena membandingkan data jam secara jelas, Miss. Sekarang, mari kita dengarkan presentasi dari kelompok kalian masing-masing. Nah, nanti dari hasil presentasi kita dapat melihat apa rencana aksi kalian, kira-kira apa strategi efektif kalian untuk mengurangi media sosial dan juga memperbanyak waktu belajarnya. Setelah visualisasi data selesai, setiap kelompok mempresentasikan temuannya di depan kelas. Siswa tak hanya mempresentasikan data, tapi juga menyusun rencana aksi perubahan.
mulai dari mengatur jadwal belajar, mengurangi durasi scroll media sosial, hingga menetapkan target belajar harian. Inilah yang dimaksud dengan rumah belajar dan tanggung jawab. Sekarang kalian tahu bahwa angka bisa memberikan kesadaran dan membantu kalian untuk berubah. Berarti numerasi itu bukan cuma soal hitung-hitungan. Oh sekali, anak-anak, lewat kegiatan ini kalian bukan hanya belajar hitung-hitungan, tapi kalian juga belajar mengenal diri, mengatur waktu, dan juga menjadi pengguna digital yang cerdas dan bijak. Nah, inilah anak-anak hebat di dunia nyata dan di dunia maya yang siap menghadapi tantangan era digital dengan tanggung jawab dan semangat belajar. Kegiatan bincang numerasi ini sangat membuka pikiran saya. Awalnya saya tidak pernah menghitung berapa lama saya menggunakan media sosial dalam sehari. Tapi setelah diajak menghitung dan membuat perbandingan dengan waktu belajar media sosial, saya jadi tahu bahwa numerasi tidak hanya dipelajari di pelajaran matematika. Melalui kegiatan ini, saya menjadi tahu bahwa numerasi tidak hanya tentang berhitung, tetapi juga tentang mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data. Saya merasa kegiatan ini sangat bermanfaat dan menyenangkan karena saya bisa belajar sambil ngobrol dan berbagi pengalaman. Melalui bincang numerasi, kita ingin membangun pengalaman positif dan bermakna, sehingga murid melihat numerasi sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Numerasi itu bukan hanya tentang angka, tapi tentang bagaimana kita membaca kehidupan, membuat pilihan, dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Teruslah belajar, teruslah bertumbuh, dan teruslah menjadi anak Indonesia hebat. Salam numerasi, mahirkan numerasi, majukan negeri.